Umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat secara serentak melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban di komplek perumahan Sambung Keles sempat lepas dan mengamuk ketika hendak dipotong. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat secara serentak melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban 1445 Hijriah dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban berupa sapi dan kambing. Sholat Idul Adha atau Idul Kurban 1445 Hijriah tahun ini dilaksanakan serentak oleh umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan dengan hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Masehi. Pelaksanaan sholat Idul Adha dipusatkan di rumah ibadah dan lapangan terbuka. Dalam khutbahnya, khotib sholat Id mengingatkan makna berkorban, yaitu untuk meningkatkan semangat pengorbanan dan keikhlasan dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkorban, melaksanakan perintah Allah dan mewujudkan pengamanan syariat Islam secara kafah. Sebab mentaati perintah dan aturan Allah jauh lebih maslahat dibanding dengan menuruti perasaan dan hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, umat Islam melakukan penyembelihan hewan kurban berupa sapi dan kambing dan dagingnya dibagikan kepada yang berhak menerima. Berapa ekor sembelih tahun ini, Bu? Apa mau disampaikan dua ekor sapi. Dagingnya dibagikan kemana aja? Keluarga. Yang ada di mana aja? Di lingkungan, Pak. Lingkungan, Dijan, Ganjar Barat, Ganjar Timur kan ada keluarga di Ganjar Timur. Ini juga di tetangga sebelah ini. Walaupun kita dari lingkungan Ganjar, tapi kita banyak. Sementara penyembelihan hewan kurban dipusatkan di masjid dan di rumah warga. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Lapas Lombok Barat berjalan hikmat. Dan seluruh narapidana diharapkan bisa menjadi pribadi yang baik dan bisa mendapatkan remisi. Ribuan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lombok Barat, Kanwil Kemenkumham NTB, memadati lapangan lapas melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah dan berlangsung hikmat. Menurut Kalapas, sholat Idul Adha ini menjadi ibadah rutin para warga binaan setiap tahunnya agar para warga binaan tetap bisa merayakan Hari Raya Besar Idul Adha meski tanpa sanak keluarga. Meski sedang menjalani masa pidana di dalam lapas, warga binaan memiliki hak untuk menunaikan ibadah dan merasakan kebahagiaan. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum bagi seluruh warga binaan untuk memperbaiki diri serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersemangat dan istiqomah dalam menjalani masa pidana dan demi perubahan diri, apalagi ini adalah hari yang baik, selalu bersyukur atas segala yang telah ditakdirkan olehnya. Melalui momentum Hari Raya Idul Adha ini, seluruh warga binaan dapat aktif mengikuti seluruh program pembinaan di lapas dan mengajak untuk belajar dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang tetap beriman dan bertakwa meski mendapat ujian yang berat.
Alhamdulillah hari ini berjalan dengan sangat baik dengan khusyuk. Tadi pagi tepat jam 7 kita melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha bersama dengan seluruh warga binaan. Pada hari ini kurang lebih isi warga binaan 1.774 orang, dengan muslim kurang lebih 1.644 orang melaksanakan sholat Idul Adha dengan hikmat dan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Setelah pelaksanaan sholat Id dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban, kemudian dagingnya akan masak petugas untuk dihidangkan ke seluruh warga binaan. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sapi kurban di komplek perumahan Sembung Peles, Narmada, Lombok Barat sempat lepas dan mengamuk ketika hendak dipotong. Beruntung sapi kurban ini berhasil ditangkap warga dan panitia kurban. Sapi kurban di komplek Sembung Pelet sempat lepas dan lari ke dalam komplek, namun berkat kesigapan warga sapi itu akhirnya bisa ditangkap dan bisa dikurbankan. Pada Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini, warga setempat mengorbankan 2 ekor sapi dengan sistem patungan dan masing-masing warga yang berkurban membayar 2 juta rupiah. Daging sapi kurban warga komplek tersebut kemudian dibagikan berdasarkan jumlah penghuni dan jumlah masyarakat setempat sebagai rasa kepedulian warga dengan sesamanya. Jadi di komplek BTN ini sudah kita korban 2 ekor sapi, terdiri dari 14 orang pengorban dan sudah dibagi menjadi 255 bagian kantong. Insyaallah sebentar lagi kita distribusikan. Ini bukan saja pemerintah yang berkorban, tapi masyarakat juga antusias ya. Warga total dari warga. Oh, tadi ada sempat insiden sapinya sempat lepas. Kenapa, Pak? Nah, itu memang kesalahan teknis. Oh, kurang profesional pegawainya. Hari Kurban tahun ini diharapkan bisa meningkatkan tahun depan dan ajaran Nabi besar Ibrahim alaihi wasallam bisa menjadi pembelajaran bagi semua umat Islam. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Mbak Vera, boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Tadi istilah apa lagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime. terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkelok tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Polda NTB mengorbankan ratusan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Ratusan hewan kurban itu terdiri dari 236 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban sebanyak 236 ekor sapi dan 8 ekor kambing ini dipusatkan di halaman Masjid Baitussalam, Polda NTB. Ratusan ekor hewan kurban ini merupakan sumbangan dari masing-masing Satker Polda NTB dan Polres jajaran. Jumlah hewan yang dikorbankan pada Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban 1445 Hijriah 2024 Masehi tahun ini disebutkan mengalami peningkatan. Jadi ini juga bentuk keikhlasan, ketulusan kepada saudara-saudara kita yang mungkin ada
dalam 1 bulan, 1 minggu tidak bisa menikmati daging, nah ini kita bagi. Khususnya ini kepada kaum fakir miskin, kemudian kaum duafa, kemudian bagi mereka yang pondok pesantren, ya, ini mungkin ya sebagian dari hasil kurban ini diberikan kepada pondok pesantren maupun fakir miskin atau di sekitar wilayah Nusa Tenggara Barat. Panitia kurban Polda NTB menyebarkan sebanyak 1.300 kupon kepada warga sekitar yang berhak menerima pondok pesantren dan panti asuhan. Kami dari tambahan-tambahan itu tadi semuanya total 244. Berapa kupon yang disebar? Kupon yang kami sebar di warga kita sekitar 1.300. Pemotongan ratusan hewan kurban di Polda NTB dan pembagian daging kurban berjalan lancar sesuai harapan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Raya Kurban menjadi berkah bagi pemuda di Lombok Timur. Pasalnya dari penjualan ternak kambing ini mereka meraup cuan miliaran rupiah. Pemilik kelompok usaha ternak kambing di Lombok Timur bisa senyum sumringah setelah ratusan ekor kambingnya ludes terjual untuk kebutuhan hewan kurban. Baginya momen Hari Raya Kurban tahun ini menjadi berkah tersendiri karena 320 ekor kambing dibeli oleh para pengorban. Untuk menarik pembeli, Rozani dan para peternaknya menyediakan berbagai fasilitas serba gratis mulai dari penitipan, pemeliharaan hingga proses pengantaran ke tempat tujuan. Omsetnya meningkat drastis, 1 ekor kambing dijual dengan kisaran harga dari 1,7 juta sampai 4,5 juta rupiah hingga pendapatannya mencapai hampir 1 miliar. Ya, alhamdulillah dari tahun pertama sampai tahun ini sungguh luar biasa respon dari para sohibul kurban di Gemar Kurban, namanya tagline kita itu Gemar Kurban. Itu salah satu perusahaan anak perusahaan dari Cahaya Rizki Farm. Jadi khusus untuk di kegiatan kurban ini. Itu setiap tahunnya alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan, termasuk tahun ini alhamdulillah sangat bersyukur juga dapat kepercayaan yang luar biasa dari para konsumen, para sohibul kurban di seluruh Lombok untuk mempercayakan kambing kurbannya, untuk mempersiapkan kambing kurban sampai tahun ini juga. Rozani sendiri merupakan sarjana peternakan yang mendirikan kelompok usaha budidaya ternak kambing dan tahun ini khusus menyediakan ratusan ekor kambing siap kurban. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Momen Idul Adha 1445 Hijriah, Polres Sumbawa Barat bagikan puluhan sapi kurban ke pengurus masjid, pondok pesantren, dan panti asuhan. Sebanyak 55 ekor sapi dibagikan Polres Sumbawa Barat pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Puluhan sapi kurban tersebut langsung diserahkan Kapolres Sumbawa Barat kepada masing-masing pengurus masjid, pondok pesantren, dan panti asuhan di Kabupaten Sumbawa Barat. Sapi-sapi kurban tersebut dibeli Polres Sumbawa Barat dari hasil iuran anggota yang beragama Muslim selama setahun dengan menyisihkan sebagian rezekinya. Sebanyak 55 ekor hewan kurban yang kita distribusi pada pagi hari ini. Untuk sasarannya, Pak? Sasaran distribusi? Pertama di Polres, kemudian di Polsek Kesehatan, kemudian ada masjid-masjid yang berada di sekitaran Kabupaten Sumbawa. Kita distribusi melalui beberapa proposal yang masuk kita verifikasi, kemudian hasil verifikasi itu yang kita laksanakan hari ini. Sebelum didistribusikan kepada masyarakat, sapi-sapi kurban tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat dari Dinas Pertanian Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar nalar.
terekam kejadian-kejadian unik warga Peletang 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras. Ini istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime. terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa. kembali berkerok tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Kasus demam berdarah di Lombok Tengah mengalami penurunan. Menyusul gencarnya petugas Dinas Kesehatan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya DBD.
Upaya penanganan kasus demam berdarah di Kabupaten Lombok Tengah membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan kasus demam berdarah yang sebelumnya terus mengalami peningkatan sudah mulai menurun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lombok Tengah, kasus DBD per bulan Mei di angka 34 kasus dari jumlah kasus sebelumnya 60 kasus DBD. Sementara itu, Dikes mengklaim kasus DBD dari awal tahun hingga saat ini mencapai hingga ratusan kasus namun sudah dapat tertangani. Adapun untuk puncak kasus DBD terjadi pada pergantian tahun, yakni antara tahun 2023 menuju tahun 2024, yang saat itu sudah memasuki musim hujan. Kendati kasus menurun, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas tetap turun melakukan sosialisasi, edukasi, dan PSN pencegahan untuk kasus DBD ini terutama di wilayah yang rentan terjadi DBD. Selain itu, sebelumnya wilayah dengan kasus DBD cukup banyak dilakukan fogging. 34 yang bulan kemarin. Dari berapa itu Pak Kadis? Kemarin sempat sampai 60-an ya. 60-an? Ya, per bulan. Di lapangan semua puskesmas melakukan edukasi, juga PSN, kemudian bahkan ada foto-foto mereka juga laporan malam juga di basis atau di tempat-tempat yang berisiko ya, atau yang ada kasus di kelurahan mereka bersama Pak Lurah, Pak Kadus, RT ya, melakukan penyembuhan. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah kasus DBD. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jemaah haji dari berbagai negara serbu pasar Kakiyah di Mekah, Arab Saudi untuk berburu oleh-oleh. Uniknya, pedagang di pasar ini fasih berbahasa Indonesia dalam melayani jemaah haji dengan ramah dan menerima pembayaran mata uang rupiah. Pasar Kakiyah di Jalan Ibrahim Al-Khalil, wilayah Al-Sokiyah, Kota Mekah, sekitar 8 km dari Masjidil Haram, ramai pengunjung. Banyak pengunjung dari seluruh dunia menyambangi pasar yang menjual beragam oleh-oleh haji dengan harga yang murah. Mereka datang ke pasar bersama keluarga maupun rombongan haji lainnya. Pasar berlantai 2 ini menjual berbagai macam oleh-oleh khas tanah suci, mulai dari tasbih, sajadah, gantungan kunci, tas, cincin, emas, parfum, baju gamis, tekoteh, dan lain-lain. Uniknya para penjual fasih berbahasa Indonesia dan barang yang dijajakan dapat dibeli menggunakan rupiah. Toko abaya di lantai 1 misalnya, seorang pemuda berkebangsaan Bangladesh Munir Ahmad menawarkan barang dagangannya menggunakan bahasa Indonesia. Munir pun tak segan mengajak para jamaah untuk melihat-lihat baju dagangannya. How much? 200. Jokowi 200.000. Abaya? Abaya, jual toko abaya ini. Ya. Harganya mulai dari berapa? Harganya murah-murah. Murah-murah pemirsa ini. Di sini yang murah-murah. Murah-murah dari harga berapa? 25 riyal ada, 30 riyal ada, 50 ada, 100 ada, 200 ada, lain-lain. Beda-beda, tidak sama semua. Usai jemaah asal Indonesia memberi pakaian, Munir pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya. Salah satu pengunjung asal Indonesia, Aidil, mengaku sengaja berbelanja di pasar ini selain harganya murah, penjualnya bisa berbahasa Indonesia sehingga memudahkan komunikasi. Baru pertama kali di sini, saya sudah lama kenal pasar ini. Soalnya cukup terkenal pasar. Gitu, katanya murah dan bisa bayar pakai rupiah. Orangnya kayak lebihannya. Penjual itu banyak yang pintar bahasa Indonesia. Para pengunjung pun merasa puas dapat memberikan buah tangan yang dibeli langsung di Mekah untuk keluarga di tanah air. Dari Mekah, Arab Saudi, Widya Micela, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.